Shalom dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darman Puji Sampilamban, NIM SF2416157, merupakan mahasiswa program studi S1 Farmasi dari kampus Tikes Luhur Raya Palopo. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia merupakan suatu kumpulan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi nutrisi dan energi. Adapun beberapa tahapan sistem pencernaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ingesti. Tahapan ingesti merupakan proses masuknya makanan dan minuman ke dalam tubuh melalui mulut. Setelah melalui tahapan ingesti, maka kita akan masuk ke tahapan digesti, di mana di tahapan digesti merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul-molekul kecil untuk diabsorpsi oleh tubuh. Setelah melalui tahapan digesti, maka kita akan masuk pada tahap absorpsi, di mana pada tahap absorpsi ini sel-sel yang menyerap molekul-molekul kecil seperti asam amino dan gula sederhana. Dan yang terakhir yaitu tahapan eliminasi, di mana seperti yang kita ketahui bahwa eliminasi itu merupakan tahapan terakhir. Sama seperti pada tahapan sistem pencernaan manusia, eliminasi merupakan tahapan terakhir saat zat-zat yang tidak tercerna dikeluarkan dari sistem pencernaan. Saluran pencernaan manusia itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu mulut, kerongkongan, usus halus, lambung, usus besar, rektum, dan anus. Pada bagian kelenjar pencernaan merupakan organ yang menghasilkan enzim untuk membantu proses pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan pada manusia juga meliputi beberapa bagian, yaitu yang pertama kelenjar ludah, pankreas, hati, dan empedu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari saluran sistem pencernaan, yaitu yang pertama mulut, di mana mulut ini merupakan tahapan awal dalam sistem pencernaan pada manusia, atau biasa disebut seperti pada tahapan ingesti. Mulut juga dalam mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah, di mana di mulut ini merupakan proses tahapan masuk awalnya dalam pengonsumsian makanan. Yang kedua, esofagus. Esofagus merupakan sebuah tabung yang menghubungkan faring dan lambung, di mana esofagus ini mengandung otot lurik dan otot polos. Dan yang ketiga yaitu lambung, di mana lambung ini itu terletak di bawah diafragma. Lambung juga memiliki fungsi utama untuk memecah makanan yang dikonsumsi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa di saat kita mengonsumsi makanan atau minuman, maka makanan tersebut akan diproses atau dihancurkan di lambung. Nanti setelah melalui lambung, maka akan berpindah ke organ usus halus, di mana usus halus ini berfungsi untuk memproduksi zeta insetinmun dan juga untuk berfungsi menyerap nutrisi dari makanan dan minuman. Setelah melalui tahapan usus halus, maka pada proses sistem pencernaan makanan akan dilanjutkan di organ usus besar, di mana usus besar ini merupakan lapisan yang terdiri dari selaput lendir, lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan jaringan ikat. Dan usus besar juga ini berfungsi untuk menyerap air dan elektrolit serta mengubah sisa makanan yang sudah diolah di usus halus menjadi feses. Nah, setelah melalui tahapan pada usus besar, maka tahapan terakhir yaitu anus, di mana anus ini mengandung rektum dengan udara luar, di mana rektum itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Nah, anus ini terdiri dari otot sphincter dan otot dasar panggul.
Pada bagian kelenjar pencernaan juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu pankreas, di mana pankreas itu kelenjar yang berbentuk lonjong, di mana warnanya itu berwarna agak keputihan. Dan yang kedua, pankreas juga itu berfungsi untuk membantu digesti kimiawi dengan menghasilkan larutan basa yang kaya akan bikarbonat serta sejumlah enzim-enzim. Jadi pada pankreas itu memiliki fungsi seperti yang kita ketahui tentang pada tahapan digesti, yaitu untuk pemecahan molekul-molekul untuk menghasilkan zat-zat enzim atau menghasil yang kaya akan zat bikarbonat. Dan yang kedua yaitu hati. Hati ini merupakan digesti lipid yang dimulai di dalam usus halus yang dibantu oleh empedu. Dan hati juga berfungsi untuk mengubah zat buangan dan bahan beracun agar mudah diekskresikan ke dalam empedu dan urin. Jadi di hati ini jika ada makanan yang kita konsumsi yang memiliki bahan atau memiliki campuran yang tidak baik seperti racun atau bahan-bahan lain, itu akan diekskresikan atau dipisahkan di hati, sehingga nanti pada proses hati itu akan dipisahkan antara makanan yang telah diproses yang baik itu akan dipisahkan dengan zat-zat beracun sebelum dibawa ke kantong empedu dan dikeluarkan melalui urin. Dan yang berikut yaitu kantong empedu. Kantong empedu ini berbentuk seperti terong, seperti yang kita ketahui bentuk terong itu seperti apa. Dan juga kantong empedu ini merupakan membran berotot yang terletak di dalam sebuah lekukan di sebelah permukaan bawah hati. Dan juga salah satu fungsi dari geta empedu yaitu untuk membantu pencegahan lemak, protein, dan karbohidrat. Baik, dari beberapa materi yang telah saya sampaikan, saya membuat suatu rangkuman. Adapun isi dari rangkumannya itu akan saya bacakan, yaitu yang pertama, digesti itu merupakan suatu proses pemecahan makanan menjadi molekul-molekul kecil untuk diabsorpsi oleh tubuh. Yang kedua, saluran pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan juga pada saliva atau ludah itu dikeluarkan dari 3 pasang kelenjar ke dalam mulut yang dibawa kontrol sistem saraf. Dan yang keempat yaitu kandungan geta lambung yang terdiri dari HCl, enzim pepsin, dan renin. Dan yang terakhir yaitu geta insetinum, di mana geta insetinum ini mengandung enzim sukrase, maltase, laktase, lipase, dan peptidase. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.